One day I'll play you sounds that can't be made. They'll sing in you somewhere inside your head. Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas untuk melihat OC dan melihat purchase order. Kita mulai aja ya. Seperti biasa, kita ambil dulu hostnya. Kita klik show host. Nah, ini ada satu lagi feature yang saya tambahkan di program FileMaker ini adalah dashboard. Jadi kalian nanti tidak usah membuka file satu persatu untuk melihat, tapi cukup membuka dashboard saja. Ini fungsinya adalah untuk seperti shortcut, menyatukan program-program yang lain menjadi satu tempat aja gitu ya. Jadi kalian nanti buka dashboard aja. Kalau pakai ini kan klik satu-satu semua ya. Tapi untuk kali ini saya buatkan dashboard supaya bisa programnya itu menjadi satu. Kita masukkan aja ke favorit. Kita klik kanan, tambah add favorites. Oke. Nanti ada di favorit. Oke, ini sudah terbuka. Kita ulang lagi ya, coba dari FileMaker-nya. Oke, ini udah ada di jendela favorit. Jadi kalian cukup menekan ini aja. Kita klik, oke, keluar. Nah, ini jadi kalian bisa tetap buka jendela dashboard ini tanpa membuka file-file yang lain. Contoh ya, saya contohkan misalnya kita mau ke bill of material ya. Kita klik aja. Nah, dia akan keluar. Oke, coba kita geser dulu ke sini. Nah. Oke. Atau register order atau C, nah, terbuka. Oke. Nah, jendelanya kita arrange misalnya, coba ya, arrange vertikal. Oke. Nah, ada jendela dashboard dan jendela yang hidup order. Ini juga ada lagi sih. Nah, kita range coba misalnya horizontal. Nah, ada 3 jendela. Jadi kalau buka satu-satu ini agak lama. Jadi kalian tetap buka aja, tetap main dashboardnya. Yang lain bisa ditutup. Contoh, ini saya tutup, ini tutup. Oke. Kemudian ini tetap kita buka. Kita maksimumin jendelanya coba. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu buka satu-satu. Oke, sekarang kita mulai aja yang tadi saya bilang ya, untuk melihat register OC atau purchase order. Nah, kita klik aja dulu. Nah, di sini keluar sudah jendela SPK ya dulu namanya ya, kalau kita lihat di Foxpro. Ini kita ubah jadi order confirmation. Nah, di sini jendelanya namanya order saja ya, saya bikin singkat. Nah, bagaimana melihatnya? Untuk melihat order yang udah masuk ke Prima Plus Indonesia, kita klik tombol OC list ini aja ya. Oke. Nah, di sini timbul jendela OC.
list-list yang dokumen jenisnya OSI ya, supaya ada perbedaan. Coba saya bikin warna aja dulu ya. Saya masuk administrator. Oke. Oke, berubah jadi admin. Saya rubah dulu sebentar jendelanya supaya warnanya menjadi lain. Oke. Ini. Kita rubah dulu supaya bisa nanti lihat perbedaannya. Oke, klik. Saya mau kasih warna hijau. Oke dulu. Kita rubah dulu untuk melihat supaya bentuk perbedaannya di sini. Coba Oke, ini ada perubahan warnanya. Jadi nanti kalau misalnya untuk PO, nah dia akan warnanya akan begini. Kalau C, warnanya akan gini. Coba kita rubah untuk PO ya. Misalnya jangan warna hijau. Kita ganti warna lain. Conditional formatting. Kita tambahkan. Kita isi. Oke. Misalnya warnanya ini aja ya. Kita oke. Kita exit. Kita save. Oke, berubah. Coba kita ganti. Kosi, oke, warnanya hijau. Kalau PO warnanya oranye. Ya, oke. Coba kita mulai ya. Sekarang untuk PO aja OSI dulu. Di sini udah ada list. Ini udah ada nama customernya. Kemudian di sini akan diinformasikan bahwa OSI ini sudah di approve apa belum. Kalau yang warnanya hijau ini udah di approve. Kita bisa lihat di bawahnya ini. Di sini ada tab app historis. Kita klik aja. Nah, ini udah ada approvalnya. Kemudian yang buat siapa, yang approve siapa. Ini ada tanggal, waktu. Oke, dengan status approve atau input. Oke. Ini kemudian ada tanggal. Nah, ini adalah referensi SPK ya. Biasanya kalian kalau untuk membuat job order kan mulainya dari referensi SPK. Mau bilang Eko 16, BDJ 11. Nah, kita nanti carinya ada di sini. Kemudian ini ada statusnya, status SPK yang masih open. Apakah udah close atau masih open? Bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah nomor produksi ya yang ada di CS. Kemudian ini ada nomor dokumennya, juga ada di CS. Kemudian ini adalah tanggal ekspornya ya, termin.
Nah, kemudian ada kolom order ini udah di approve apa belum. Nah, ini biasanya dipakai untuk mengecek kebutuhan BOM ya. Jadi kalau BOM-nya udah oke, biasanya timbul di sini. Oke, kita coba lihat ya. Contoh di bawah ini ada item. Kita klik aja dulu. Jadi dalam setiap OSI ini kan di dalamnya ada produk ya. Jadi ada itemnya, lihatnya di sini. Contoh, oke, kita pilih yang ini masih belum di approve. Contoh ini aja. Oke. Shell 05, shell list ya. Di sini di dalamnya udah ada OSI item. OSI item, ini part numbernya, ini itemnya. Nah, ini ada, bisa dilihat kursornya berubah jadi tanda tangan ya, telunjuk. Ini bisa diklik. Kita klik aja, coba lihat, klik. Oke, dia akan muncul jendela yang udah dibuka tadi ya. Bisa bergerak. Oke, saya gedekan maksimal. Nah, di sini udah di filter sama si OSI. Tuh. Ya, saya balik lagi, coba ya ke item yang lain, ke PLA SO 6197, kita klik aja. Nah, dia akan berubah ke PLA SO 6197. Oke, kita mau balik lagi ke order. Oke, nah ini bisa dilihat masing-masing dengan mengklik item name-nya saja. Oke, kita coba. Nah, kita udah sampai di sini di Windows Article List. Bisa dilihat indeksnya lebih dalam lagi. Coba kita lihat ini. Kita lihat di sini di indeksnya. Kita klik isi BOM-nya apa aja. Udah keluar. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya. Ini isi bill of material. Jadi di sini sudah di approval, sudah dicek. Mungkin kalian juga bisa ngecek bersama-sama ya. Mungkin masih ada yang salah di sini, seperti pemakaiannya, jumlah kuantiti pemakaian, ataukah di listnya juga pemakaiannya udah benar apa belum. Ini bisa dicek di sini. Begitu. Nah, ini timbulnya update, ini timbulnya ada di sini di order. Nah, berarti ini sudah di approve. Nah, bagaimana yang masih kosong? Masih kosong ini karena di sini saya belum approve. Oke, ini masih kosong. Lihat, kita belum tahu. Ini saya belum ngecek ke detailnya ya. Mungkin belum dicek atau belum, artinya belum diinformasikan bahwa ini sudah benar apa belum. Coba kalian lihat di sini ya. Nah, ini udah dicek kan? Udah dicek sama admin, berarti udah di approve. Ini fungsinya adalah untuk men-screening aja sih, bahwa BOM yang udah diisi di order confirmation ini sudah benar apa belum. Demikian. Oke, coba kita lihat lagi sekali lagi di ini CAPSKR. Kita klik. Nah, keluar. Kita lari ke indeksnya. Oke, ini isinya. Nah, ini sudah di approve. Sudah dicek. Timbul di kolom ini ya. Kita buka aja, lihat. Oke, di-update. Sudah diupdate. Oke, kita kembali ke order ya. Nah, coba kita pindahin dulu ini jendela kolomnya supaya lebih dekat. Nah, oke, yes. Nah, kita pindahin aja dulu. Nah,
Ini adalah list-list OSI ya yang bisa kalian cek di jendela order confirmation. Nah, dari sinilah kalian nanti bisa langsung cek produk apa aja sih yang jalan gitu. Misalnya kalian akan jalan order Evo 11 misalnya. Evo 11, oke, kita show all dulu misalnya, cari, kita klik tombol find. Nah, kita isi di sini. Misalnya Evo 11. Oke. Kemudian kita klik perform find. Oke, ini udah keluar produk untuk Evo 11. Coba kita klik lagi di item name-nya. Nah, sudah keluar. Kita klik lagi indeksnya. Nah, keluar. Nah, demikianlah kalau misalnya kita mencari agak lebih cepat untuk produk-produk yang sedang jalan di produksi ya, kita bisa langsung lihat. Terus kita kalau mau lihat desainnya, kita browse saja. Oke, ini enggak ada, sudah dihilangkan. Oke, sorry, ini mungkin directory filenya yang enggak ada ya. Coba saya bikin dulu. Drive Z-nya enggak ada ya. Saya bikin dulu sebentar. Oke, enggak kelihatan jadinya. Oke, kita cari dulu. Oke. Ya, ini saya belum bikin ya. Saya bikin dulu coba. Kita map dulu. Kita gunakan drive set ya. Kalau di komputer kalian udah ada sih nggak usah bikin dulu ya. Nggak masalah. Ini masalahnya kalau yang belum bikin. Coba kita finish. Oke, keluar. Kita tutup jendelanya. Ini udah ada seperti lihat ya. Nah, di folder FileMaker ini info aja untuk folder di FileMaker ini harus ada drive set ya. Jadi ini untuk melihat gambar yang udah dimasukin di FileMaker. Oke, kita close saja. Close. Coba kita lihat. Kita klik. Oke, udah ada, udah muncul. Jadi di FileMaker ini harus ada drive Z dulu ya untuk melihat gambar. Nih, seperti ini. Kalau nggak ada ini, gambarnya nggak bisa dilihat karena ini disimpannya di server DC01. Oke, kita close saja. Oke, kita sekarang kembali ke Windows Order. Oke, kita show all lagi, nggak apa-apa. Kemudian kita tekan OSI list supaya bisa melihat OSI list. Oke, sekarang gimana kalau mau lihat OSI-OSI yang lain berdasarkan nama customer ya? Seperti tadi aja, kita cari find. Misalnya kita cari siapa? Pubstart. Oke, Pubstart. Tapi jangan lupa ini harus diisi juga OSI. Jadi kita bacanya melihat customer Pubstart untuk dokumen OSI. Oke, kita perform find. Nah, ini adalah punya Pubstart semua. OSI Pubstart semua. Oke. Atau kalian juga bisa lihat seperti yang udah kita pelajari ya. Misalnya show all. Kita filter dulu OSI listnya. Kita cari nama Pubstart misalnya. Yang udah ada ya. Salah satu contoh. Nah, ini. Kita cukup klik kanan aja.
klik kanan di fieldnya. Oke, udah keluar, klik kanan. Oh, sorry. Ya, salah. Kita klik kanan dulu di sini di fieldnya. Demikian, tuh klik kanan ya. Kita gunakan constraint font set. Kita klik. Nah, itu keluar. Jadi ini punya PubStart semua yang udah muncul di OC. Gitu. Oke. Kita show lagi semua, coba. Kemudian kita klik OC list. Kenapa saya tandain ini dokumen OC list? Karena di sini semua di CS ini datanya ini campur-campur nih semua. Enggak cuma PO atau OC aja. Di sini juga ada listnya surat jalan. Nah, karena kita enggak concern sama surat jalan ya, sementara ini dulu kita concernnya sama POs dan OC aja. Jadi kalau mau ditelusurin ini semuanya banyak banget tuh. Jadi ini dokumen-dokumen yang nggak kita concern ya pada saat ini ya. Jadi ini ada dokumen surat jalan, ada dokumen inflow, transfer, ya jadi macam-macam. Jadi kita bikin filter aja di sini. Kedua, OC list dan PO list. Ya, kita klik lagi OC listnya. Nah, udah. Jadi kita fokus terhadap ini aja dulu dua. Oke, kemudian yang kedua adalah PO list. Kita klik PO list. Nah, ini adalah PO yang dibuat di CS. Ya, udah di-input dan di-approve juga ya sama. Ini datanya juga ada bisa kelihatan. Contoh itemnya apa aja sih yang di-order. Nah, ini adalah nanti fungsinya untuk QC pada saat kedatangan barang. Jadi QC tidak usah repot-repot melihat di e-spec web dan mencari-cari, cukup lari langsung ke PO-nya aja. Ini ada nomor dokumen. Saya pindahkan dulu supaya gampang lihatnya nomor dokumen. Ya. Nah, ini adalah PO, nomor PO untuk yang ada di CS, yang udah dibuka di CS. Oke, ini juga ada statusnya ya, close open sama. Ini juga ada referensinya sama. Terus tanggal kedatangan. Yang di sebelah kanan ini mungkin kita tidak perlu perhatikan banyak karena ini punya fieldnya CS ya. Nanti kalau kalian mau review silakan. Di sini review apa aja ya, ada fieldnya. Kita geser ke kiri. Oke. Nah, nanti si operator QC akan melihat item yang akan datang, barangnya. Kita lihat contoh di Intraneka atau desain ya. Coba kita cari yang desain ya. Misalnya stiker. Atau kita cari aja misalnya ya, seperti tadi. Misalnya CSB misalnya. Kita cari stiker ya. Nama dokumennya PO. Oke. Kita perform. Nah, ini udah kelihatan semua. Coba kita lihat ya, ini inner box-nya desainnya udah ada apa belum ya. Kita klik aja di item name-nya. Nah, dia akan lari ke BOM approval ya. Lalu kita klik ke file design. Oh, ternyata belum ada. Saya belum masukin ya. Coba kita lihat di indeksnya. Sorry, ini nggak ada ya. Kalau untuk item submaterial ya, ini tentu tidak ada indeks ya. Karena yang ada indeks itu hanya produk finish good. Contoh ya,
Saya soal dulu. Oke, finish good. Nah, karena finish good itu ada bomnya di dalamnya, tapi kalau untuk submaterial itu nggak ada ya, nggak ada bomnya di dalamnya, kita nggak bikin. Jadi bisa dibedakan antara submaterial dan finish good untuk melihat indeksnya. Oke, contoh indeks. Nah, ini ada indeksnya ya. Nah, sekarang kita kembali lagi tadi seperti tadi ke order untuk melihat PO. Ini gambarnya saya belum masukkan ya. Saya belum lihat. Coba ini. Ini udah ada. Jadi kita lihat di PO ini, kita filter aja, bisa klik kanan, constant font set. Kita lihat ini udah ada. Contoh satu lagi ya. Oh, yang satu lagi belum ada gambarnya malah. Nanti coba saya update ya. Oke, coba kita yang ini dulu yang udah ada gambarnya. Oke, ini udah ada gambarnya tuh. Kita browse misalnya, atau kita edit ya, bisa dilihat di edit juga. Kita oke. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oke, kita close dulu. Atau kita mau lihat lokasinya, kita klik. Atau kita mau buka dengan PDF, kita klik kanan. Oke, kita buka dengan PDF seperti ini. Oke, coba kita buka. Oke, nah itu udah terbuka. Jadi kita bisa lihat gambarnya. Oke, kita kembali lagi ke order. Nah, demikian kalau kita mau lihat OC dan PO ya, kita cukup ada di jendela order confirmation. Adanya di mana? Di dashboard ini kita udah bikinkan namanya register order ya. Jadi ini jadi satu antara OC dan PO. Kita klik lagi, coba. Nah, ini muncul jendelanya. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini ada tracking. Ini sebenarnya fungsinya untuk purchasing ya, atau supply chain. Informasi apa aja yang bisa disimpan di sini. Jadi misalnya kan kita kalau memantau PO itu waktu habis bikin PO di CS ya, ini kita mau tahu ini udah di email, udah di fax apa udah diterima gitu. Nah, nanti coba saya bikin videonya ya secara khusus untuk menerangkan bagaimana untuk mengisi informasi tracking ini gitu. Nanti kita bikin video khusus saja karena agak panjang. Oke, kita kembali lagi, coba kita lihat ke OC list. Nah, di OC list juga ini ada keterangan delivery OC. Ini maksudnya apa ya? Kalau misalnya kita klik ini delivery OC-nya itu ada isinya. Jadi ini adalah pengiriman barang yang udah dikirim ke customer ya. Ini dilihat ada 2 kali pengiriman barang, tanggal 26 dan tanggal 4. Nah, itu. Jadi ini ada informasi-informasi yang berkaitan dengan masing-masing dokumen ada di sini. Untuk tab inspection ini saya belum buat.
nanti saya kembangkan lagi untuk inspection ya. Oke, demikian untuk selanjutnya untuk mengakhiri program ini kalian cukup menutup masing-masing window aja ya. Jadi kalian bisa tutup dulu misalnya. Nah, untuk Windows dashboard ini kalian tetap bisa buka kapan aja. Yang penting program-program ini sudah ditutup ya. Jadi register ini lebih baik saya pikir kalau sudah dipakai ya ditutup aja supaya beban komputer tidak berat. Jadi seperti contoh saya lihat ini. Oke. Nah, ini ada window-nya kan jadi ada 3 ya. Satu dashboard, kemudian order, kemudian boom. Kalau kalian klik ini, semua program akan keluar. Jadi sebaiknya kalian tutup aja untuk Windows yang tidak dibutuhkan. Jadi supaya ini filenya juga tidak rusak ya kalau terputus. Jadi ini ada safety-nya juga, dan supaya performance komputernya juga tidak lambat. Jadi kalian tutup aja dulu untuk program-program yang tidak diperlukan, karena untuk eksekusi membukanya juga kan mudah, jadi tidak perlu lama-lama waktunya. Oke, ini seperti contoh correction action report yang sudah saya buat juga. Nah, jadi kalau kalian klik ini, kalau mau keluar habis kerja atau mau dimatikan komputernya, baru kalian quit. Jadi contoh saya buka dulu ya semua jendelanya. Oke. Nah, jendelanya saya atur dulu supaya bisa diatur berbaris, bisa diatur vertikal. Nah, oke. Nah, kalau kalian quit semua, ini programnya akan keluar. Saya quit ya. Nah, semua akan tutup gitu. Jadi sebaiknya kalian tetap membuka Windows dashboardnya aja. Nah, demikian. Itu supaya menghemat waktu ya. Nah, demikian aja kawan-kawan untuk kali ini. Lain kali kita bikin lagi video selanjutnya untuk tracking. Dari saya itu aja. Terima kasih. Selamat pagi.